Selamat pagi sahabat For Life Family News. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tipe keluarga laissez-faire dan tipe pernikahan same-sex marriage. Selamat menyaksikan. Pola komunikasi keluarga menjadi sebuah teori yang terus berkembang dan menjadi suatu hal yang populer dalam mengeksplorasi terkait pola, dampak, serta konsekuensi yang muncul dari hubungan komunikasi keluarga. Menurut Fitzpatrick dan para koleganya, hubungan komunikasi antar keluarga tidak terjadi secara acak, tetapi sangat berpola pada skema-skema tertentu yang nantinya akan menentukan bagaimana anggota keluarga saling berkomunikasi. Skema-skema tertentu tersebut yang nantinya akan memberikan pengetahuan mengenai seberapa dekat keluarga, tingkat individualitas keluarga, dan faktor eksternal keluarga seperti teman, jarak geografis, pekerjaan, dan masalah-masalah di luar keluarga. Menurut Fitzpatrick, terdapat 4 tipe keluarga, salah satunya yaitu laissez-faire. Tipe laissez-faire ini terjadi ketika posisi individu dalam keluarga terbilang rendah, baik dalam percakapan maupun kesesuaian antar satu sama lain. Tipe keluarga ini dikatakan sebagai tipe keluarga yang toleran atau tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Hal ini dibuktikan dengan tingkat keterlibatan yang rendah. Nah, dalam keluarga ini, mereka lebih cenderung untuk mencari dukungan orang lain atau di luar keluarga dibandingkan dari anggota keluarganya sendiri. Selanjutnya itu terkait dengan tingkat individualisme dalam anggota keluarga laissez-faire. Sangat disayangkan, anggota keluarga laissez-faire ini memiliki sifat individualisme yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan setiap anggota keluarga kemudian merasa tidak mementingkan apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lain, dan juga mereka tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk berdiskusi satu sama lain. Dan komunikasi yang terbentuk dalam anggota keluarga ini juga cenderung komunikasi yang tertutup, sehingga bagi mereka perbedaan bukan menjadi suatu hal permasalahan dan juga kesesuaian bukan menjadi suatu hal yang dipentingkan. Oleh karena itulah, dalam anggota keluarga kemudian konflik menjadi suatu hal yang sangat jarang untuk ditemukan, sebab keluarga dalam konteks ini bukan menjadi orang yang menghalangi apa yang diinginkan oleh setiap individu tersebut. Lantas, bagaimana faktor eksternal dalam keluarga ini? Nah, dikarenakan mereka itu memiliki sifat individualisme yang sangat tinggi dan juga mereka ingin menghindarkan konflik yang terjadi dalam lingkungan keluarga inti, akhirnya kecenderungan yang terbentuk yaitu mereka menjalin komunikasi dengan orang luar keluarga inti tersebut, di mana mereka menjalin komunikasi untuk memberikan konfirmasi, kemudian mereka untuk meluapkan perasaan dan juga memberikan sebuah refleksi atas apa yang mereka rasakan kepada orang-orang lain di luar keluarga inti tersebut. Sehingga dampak yang kemudian muncul dari adanya tipe keluarga ini yaitu anak yang dibesarkan atau anak yang berkembang dalam tipe keluarganya lebih cenderung memiliki karakteristik yang ditentukan oleh lingkungan sosialnya, seperti itu. Oh ya? Sejak kapan kamarku di luar kota? Ya sudah, sinilah. Kita makan sama-sama. Ayo. Ya nggak usah. Biar dia istirahat aja. Dia pasti capek. Ya, nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Tadi udah lihat scene di film My Generation dan itu merepresentasikan tipe keluarga laissez-faire ya. Lihat dari yang pertama, keintiman keluarga sangat rendah. Mereka saling diam, gak sapaan, cuek-cuekan, terus individualisme tinggi. Mereka suka di luar rumah, gak betah di rumah, cari kesenangan di luar, cari dukungan dari teman-teman aja gitu. Dan yang ketiga itu adalah faktor eksternal, yaitu sebenarnya ini dipengaruhi oleh perbedaan budaya yang mendasari sudut pandang yang berbeda dari orang tua dan anak. Anak lebih milenial, lebih
sesuai dengan zamannya sekarang, ingin bebas gitu kan. Sedangkan orang tuh konservatif, kaku, dan semua menurut mereka aja gitu, tanpa ada solusi atau diskusi dengan anak. Jadi mereka diam-diaman dan nggak saling ngomong, nggak satu frekuensi gitu. Sekarang kita akan membahas tentang tipe pernikahan same-sex marriage. Orientasi pasangan dalam pernikahan same-sex marriage adalah sesama jenis, mencakup gay dan lesbian. Gay adalah pasangan laki-laki dengan laki-laki, sedangkan lesbian adalah pasangan perempuan dengan perempuan. Penelitian tentang pasangan sesama jenis ini baru muncul mulai tahun 1970. Sebelumnya, riset-riset hanya berfokus pada hubungan pasangan heteroseksual. Dalam pernikahan sesama jenis, pasangan ini memiliki kecenderungan aktivitas seksual untuk memelihara hubungan mereka. Aktivitas pasangan sesama jenis ini berkaitan dengan eksklusivitas seksual. Terbagi menjadi dua tipe, yaitu open, tidak eksklusif, dan close, atau eksklusif. Penelitian Fitzpatrick juga mengungkapkan bahwa pasangan gay dan lesbian memiliki tingkat komitmen yang tinggi dan tingkat kepuasan hubungan yang tinggi pula. Pola hubungan dalam pernikahan same-sex terbagi menjadi 3. Yang pertama, pasangan memiliki komitmen yang cukup tinggi, di mana mereka mampu untuk bertahan seumur hidup dengan tingkat tinggi kepuasan relasionalnya. Lalu yang kedua, sering mengalami diskriminasi sosial karena hal ini masih dianggap sebagai perilaku yang tidak wajar. Lalu yang ketiga, pasangan sesama jenis biasanya berisiko tinggi dalam penularan penyakit AIDS. Hal ini disebabkan karena pola seks mereka yang bertolak belakang dengan biologis manusia pada umumnya. Lalu yang kedua, pola komunikasi dalam konflik, di mana Fitzpatrick membaginya dalam 3 tipe. Yang pertama, tipe tradisional, di mana mereka yang memegang nilai-nilai ideologis konvensional dalam membina hubungan, di mana perselingkuhan tidak dapat diterima. Lalu yang kedua, tipe pasangan mandiri, di mana pasangan yang non-konvensional, di mana hubungan harus lebih rasional, tidak konsisten, dan mengutamakan kebebasan individu. Pasangan ini memiliki batasan daerah otonominya masing-masing dan tidak berusaha menghindari konflik. Lalu yang ketiga, tipe pasangan terpisah atau campuran. Dalam pasangan yang konvensional, masalah pernikahan, namun pada saat yang sama menjunjung tinggi nilai kebebasan individu. สุขังพลัง แล้วโยมคิดจะมีลูกกันไหม โอ้ยฟันหลุด เฮ้ย ฟันหลุดสีแรงแล้วเหรอ ตกลงยังอยากจดทะเบียนกันอยู่ไหม จดไปมันก็ไม่ทำให้ยูเป็นพ่อที่สมบูรณ์ Setelah melihat cuplikan film Father sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa di dalam film ini terdapat Yuk dan Pun yang merupakan sepasang pasangan gay. Mereka merupakan pasangan gay dengan komitmen yang tinggi. Mengapa? Karena mereka berani untuk memutuskan menikah dan bahkan mengadopsi anak meskipun mereka tahu lingkungan sekitar mungkin tidak akan menerima mereka, bahkan memberikan mereka diskriminasi. Selain itu, Yuk dan Pun merupakan tipe dari pasangan tradisional di mana pola komunikasinya cenderung tidak tegas dan mereka cenderung untuk menghindari konflik dalam pernikahan. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Saya Rilo undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!